lagi? Benar banget. Kita mau bangkit berdiri. Yuk, Kita mau teman-teman. angkat satu pujian. Ku nyanyi haleluya. Mari kita katakan
musik tim WL dan juga pembicaramu, narasumber kami, agar kiranya dapat menyampaikan sesuai dengan perintahmu saja ya Bapak. Berkati kami semua, lindungilah kami sampai di akhirnya. Hanya doa kami Bapak, haleluya, amin. Amin. PSKD, PSKD, PSKD. Oke, masih melempem ya teman-teman, kayak kurang panas gitu ya. Nah, biar teman-teman ngerasa panas nih, yuk teman-teman coba bawa tasnya, kita maju ke depan yuk teman-teman. Nih kayaknya masih kosong banget ini, aduh kasihan banget ya misal ya, banget gitu. Ya, kalau ngomong kasihan itu teman-teman. Yuk teman-teman yang bisa. Yang kubu kanan, kubu kiri jadi satu aja deh, jangan dipisah-pisah gitu yuk. Gak apa-apa, maju aja sedikit. Yuk maju yuk. Sini dulu. Nah, ini sudah ada yang maju teman-teman. Yuk teman-teman yang lain bisa maju ke depan. Yuk yang lain. Nggak apa-apa, nggak. Harus diangkat juga nih tasnya nih. Harus pakai diangkat nih. Yuk, maju yuk. Yuk teman-teman bisa maju ke depan. Kita nggak bakal gigit, nggak bakal nyokot teman-teman. Kita mau seru-seruan bareng, tapi kalau misal ada jarak tuh kan nggak enak ya teman-teman. Betul banget. Yuk teman-teman bisa maju ke depan. Mau berjarak gitu kan nggak enak ya kan? Betul banget. Masih ditunggu. Yuk maju yuk di depan. Nggak apa-apa, santai aja teman-teman. Yang di sebelah kanan saya bisa maju. Ayo maju yuk. Ini nanti saya sama Kak Vicky turun nih buat narik kalian gitu ya. Kalau kalian nggak maju ya. Santai aja, maju aja sedikit aja nggak apa-apa kok teman-teman. Maju dikit aja. Biar kita nggak ada jarak ya teman-teman. Yuk teman-teman yang pakai baju-baju pramuka. Yang pakai pramuka, yang pakai batik. Bisa maju ke depan. Bisa maju. Teman-teman yang pakai jersey Immanuel bisa lebih maju lagi. Ya nggak apa-apa teman-teman, bisa maju ke depan sini-sini. Ada yang pakai baju hitam bisa gabung ke temennya di sebelah kiri. Oke, sudah nih, sudah benar posisinya, udah paling nyaman. Itu yang sebelah sana, maju lagi deh. Ya, maju yang sedikit. Sebelah kanan. Setidaknya nempel karpet coklat. Betul. Diinjak aja dah. Maju dikit, kita maju aja Kak Vicky buat tarik mereka satu-satu nih. Pengurus bisa nyoba maju ke depan. Yang cowok-cowok yuk, jangan sampai kalah dong. Masa cowok-cowok di belakang nih. Yuk, yuk maju yuk. Kita nggak gigit kok. Yuk, yuk kita maju yuk. Oke, kalau sudah merasa nyaman teman-teman, yang belakang bisa bangkit berdiri lagi yuk teman-teman. Yuk. Sebelum kita mulai, ada ice breaking bentar ya teman-teman. Biar kalian merasa panas, biar kalian merasa kayaknya masih loyo-loyo banget untuk digerakkan tuh malas gitu ya teman-teman. Jadi ada permainan sedikit, nanti ada angka 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Kalau misal aku nyebut 1, kalian lompat ke depan ya teman-teman. Lompat ke depan. Wah, lompatnya yang jauh banget enggak apa-apa. Sampai sini juga enggak apa-apa teman-teman. Kalau bisa enggak apa-apa. Terbang juga enggak apa-apa. Kalau misal 2 itu mundur. Kalau 3 kiri, 4 kanan gitu ya teman-teman. Jadi biar kalian ya biar ada panas-panasnya gitu ya teman-teman. Sudah siap teman-teman? Yang siap katakan haleluya. Yang siap katakan haleluya. Oke, coba ya teman-teman. 2. Ya, masih belum fokus ya teman-teman. 2 mundur, 1 maju, 3 kiri, 4 kanan. 3 kiri. 1. Oke, 4. 3. 1, 3, 4. 4, oke. Pusing kak? Pusing dari ya? dikit kak, dari dikit kak. Pusing kak, kasihan kak. Dari dikit ya teman. Kalau misal mau nginjak yang lantai ini juga nggak apa-apa teman-teman. 2, 1, 2. Boleh sambil teriak boleh. Boleh. Membakar semangat kalian boleh. Ayo. Oke, 1, 1, 3. 1, 1, 2.
1113. Ya bingung Kak, Ya, bingung bingung. Iya. 34. Oke. Terakhir nih, terakhir. 11213. Nah loh, gimana tuh? Nah loh. Oke. Tepuk tangan buat teman-teman semua, kalian semua keren. Aku tes lagi ya teman-teman, kalau nanti ada PSKT, B1, PSKT for Jesus, PSKT blessed to be blessed. Oke teman-teman, aku tanpa mic deh. Oke, tepuk tangan buat teman-teman, kalian semua hebat di hadapan Tuhan. Sebab dia hidup. Katakan manakala. Siapa namanya teman-teman? Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan. Bahkan apa? Bahkan mati. Tebus dosa teman-teman. Tebus dosaku. Katakan kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Kami tak akan gentar. Tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah. Kita sebut namanya teman-teman. Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan. Dia yang tebus dosa kami. Tebus dosaku, kubur kosong. Kubur kosong. Membuktikan dia hidup. Mari kita angkat tangannya teman-teman. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Angkat tangannya teman-teman, kita nyatakan ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Yuk kita angkat tangannya, tepuk tangan di atas. Dia hidup. Ada hari masa segini doang buat Tuhan teman-teman. Sebab dia hidup. Dia sudah hidup buat kalian, sudah mati buat kalian. Tak gentar. Mari kita nyatakan. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Mari kita nyatakan. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan teman-teman. Beri kemuliaan lagi, lebih lagi. Oke teman-teman. Masih siap melayani Tuhan teman-teman dengan semangat? Yang siap katakan amin.
112. Ya, tadi Ayo lupa. 113. Oke. 421. Kanan, belakang, depan. Oke, teman-teman. Sudah siap semangat buat lebih lagi buat Tuhan, teman-teman? Yang siap boleh angkat tangan. Sudah siap teman-teman? Boleh lambai-lambaikan. Kalian boleh tepuk temennya. Ayo semangat teman-teman. Ayo yang semangat teman-teman. Harus semangat, harus semangat. Harus semangat. Buat yang masih ngantuk habis sekolah, coba dimelekkan lagi teman-teman matanya. Waduh. Ayo. Udah siap ya? Sudah. Udah siap teman-teman. Nah, habis ini kita mau menari, mau bernyanyi, mau menyeberangi lautan bersama Tuhan, mau terbang juga buat Tuhan, mau lompat-lompat buat Tuhan teman-teman. Karena kita akan menyanyikan lagu More teman-teman. Teman-teman bisa hadap kanan dulu, hadap kanan, gerak, waduh. Hadap kanan. Kanannya teman-teman di mana? Kita mau jalan bareng, mau lari-lari buat Tuhan. Nah, teman-teman kalau ada lagu More, kalian lari aja. Kita karena mau ngasih lebih lagi buat Tuhan. Karena Tuhan itu sudah mati buat kita, amin. Dia sudah mati dengan luar biasa. Jangan sampai hidup kita biasa-biasa aja teman-teman. Betul. Yang siap katakan haleluya. Oke, siap ya teman-teman. Oke, more. Kita ngadep sana. Siap-siap teman-teman, lari ke sana dulu. More. Balik lagi. Ke sana yuk teman-teman. Balik lagi. Ayo ke sana. Kita mau renang teman-teman. Wah, gimana ini renangnya teman-teman kayaknya? Swim today, I wanna swim today. Siap-siap kita lari ke sana dulu teman-teman. Balik lagi. Angkat tangan. Yuk ke sana lagi. Balik. Mari kita kembangkan sayap kita teman-teman. Fly today, I wanna fly today. Fly today, I wanna fly today. Fly today, because of... Yuk kita lari lagi ke sana teman-teman. More. I want more. Balik lagi. Angkat tangan. Kita lari ke sana. Bersama untuk Tuhan. Dance today, I wanna dance today. Gimana jogetannya teman-teman untuk Tuhan? I wanna dance today, because of Jesus. Lagi yuk, kita menari buat Tuhan. I wanna dance today, I wanna dance today, I wanna dance. Siap lari-lari lagi buat Tuhan, amin. Yuk kita ke sana dulu yuk. Balik lagi. Yuk ke sana yuk. Balik. Semua siap lompat. I wanna jump today.
biasa teman-teman untuk semangatnya, buat jiwa mudanya buat Tuhan teman-teman. Masih semangat teman-teman melompat buat Tuhan? Masih mau bersorak-sorai buat Tuhan teman-teman? Lemes nih Kak, lemes. Masih lemes ya? Wah, Lemes nih. kayak kita SBK lagi ya. 112 113 111. Oke, dah ya, kita siap ya. Yang siap bersorak-sorai buat Tuhan angkat tangan. Aku kasih waktu sekitar 5 detik teman-teman. Kalian terserah mau bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus luar biasa. Pokoknya kalian mensyukuri atas hidup ini yang sudah diberikan karena dia sudah mati bagi kita, amin. Nanti dalam hitungan ketiga, aku kasih waktu 5 detik. Kalian boleh teriak-teriak sekenceng-kencengnya buat Tuhan teman-teman. Mau sampai alun-alun, mau sampai paraan, nggak apa-apa teman-teman. Karena Tuhan tuh kangen dengan suara kita ya. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Tepuk tangan buat teman-teman. Bersorak-sorai. Param pam pam param pam pam. Katakan param pam pam param pam pam. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Tujuh Tuhan, dia berperang ganti kita. Mari bertepuk tangan teman-teman. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Siapa? Selamatkan jiwa kita. Mari kita tuju penebus kita teman-teman. Satu-satunya penebus, Kalahkan maut, mati dan hidup. Yuk mari kita muliakan Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia berlindungan dan berkatakan param pam pam param pam. Katakan lagi param pam pam param pam. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan teman-teman. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Mari angkat tangan kita. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia berlindungan dan pengharapan.
Tepuk tangan buat teman-teman semua. Hebat. Oke, saatnya teman-teman. Ya, dilap dulu mungkin keringatnya yang keringetan. Dilemesin dulu teman-teman, karena setelah ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan teman-teman. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita siapkan telinga kita. Karena Tuhan sudah rela mati untuk kita teman-teman. Dia yang membawa jalan kebenaran bagi hidup teman-teman di sini. Kita gak bisa teman-teman membalas kebaikan Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita sebelum kita mengasihi dunia ini teman-teman. Mari kita angkat satu pujian dengan apa Ku balas. Kami yang mulia Tuhan, Bapa yang mulia, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Engkau pulihkan hidup kami Tuhan, Engkau pulihkan hidupku, Engkau pengharapan kami. Suara kita. Segala kebaikan-Mu Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas? Terima kasih.
teman-teman keluarin suara kalian teman-teman. Karena Tuhan tuh rindu banget mendengar bisikan kalian teman-teman. Ini anak-anak-Mu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Sekali lagi katakan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Mari katakan. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Katakan selamanya. Selamanya, Selamanya. Sekali lagi katakan. selamanya. Terima kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa teman-teman. Selamat siang Bapa, selamat siang Tuhan Yesus, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan yang sangat luar biasa Tuhan. Engkau Tuhan yang membelah laut Tuhan ketika Musa ingin menyeberang Tuhan. Begitu juga Engkau Tuhan yang akan menyeberangi Tuhan masalah-masalah hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa Tuhan membalas kebaikan-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu yang sangat luar biasa yang telah rela mati bagi kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda dari firman-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan pikiran kami, jiwa kami, telinga kami Tuhan. Apapun itu yang dalam diri kami menjadi buah yang bermanfaat Tuhan bagi Temanggung ini Tuhan dan juga bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke teman-teman silakan duduk. Saya kembalikan ke pembawa firman Mas Arif. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat kok suaranya cuma masih. Masih semangat? Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Nah, teman-teman, pada siang hari ini kita bersyukur. Kita boleh ada di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita ada di tempat ini itu karena cinta kasih Tuhan dalam hidup kita, amin. Nah kita langsung saja, kita mau belajar bersama-sama. Judul dari perkataan firman Tuhan pada siang hari ini saya mendapatkan judul dari pengurus PSKT tentang ditebus dan diampuni. Apa? Ditebus dan diampuni. Dua kata ini mungkin sangat sederhana, ditebus dan diampuni. Tapi maknanya sungguh sangat berat. Berbicara ditebus dan diampuni, ini juga berbicara tentang penderitaan Yesus di kayu salib. Sehingga kita melihat apa yang teman-teman semuanya lihat di sini. Tahu enggak ini gambar apa? Tuhan Yesus disalib. Saya sendiri, walaupun saya sebagai seorang hamba Tuhan, melihat gambar atau melihat video tentang penderitaan Yesus saat dia disalib. Seringkali pribadi saya, hati saya merasa malu.
Loh, kenapa kok malu? Tentunya kita sebagai manusia itu pasti kurang sempurna. Siapa di sini yang sudah merasa sempurna hidupnya? Ada? Kita pasti seringkali, walaupun sedikit, tapi seringkali kita melakukan pelanggaran. Sehingga kita terkadang kurang memaknai yang namanya karya penebusan. Kita kurang menghormati yang namanya karya pengampunan. Adik-adik semua, dulu saya adalah orang yang tidak baik. Kehidupan saya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenakalan yang luar biasa, macam-macam saya lakukan. Dan saya tidak habis pikir dan tidak pernah mengira kalau Tuhan bisa panggil saya menjadi seorang hamba Tuhan. Seringkali saya merasa malu. Tuhan, kok aku bisa ya Tuhan pilih jadi hamba-Mu? Padahal dulu kehidupan saya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya seringkali diingatkan ketika melihat gambar tentang penderitaan Yesus, melihat tentang video-video pengorbanan Kristus, saya kembali diingatkan betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Saya juga tidak mengira keluarga saya terdiri dari keluarga berlatar belakang seorang preman. Semuanya preman. Semuanya hidup di jalan. Tapi saya bersyukur sampai saat ini Tuhan pakai mereka menjadi pelayan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang sakit. Tuhan tidak pernah mencari orang-orang yang sudah benar, tapi Dia mencari orang-orang yang sakit. Nah, kita akan belajar bersama-sama satu ayat. Ada 2 ayat di situ. Kita akan baca bersama-sama. Di sini ada yang bawa Alkitab? Ada yang bawa Alkitab? Wah, ada. Luar biasa, di depan ada 1 orang bawa Alkitab. Sekarang namanya anak muda susah untuk baca Alkitab. Betul? Lebih mudah pakai handphone. Enggak apa-apa. Yang penting saat ibadah digunakan dengan baik. Kita akan baca bersama-sama 2 ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Dari pengurus memberikan 1 ayat, tapi ketika saya membaca, saya mulai menggandengkan dengan ayat selanjutnya. Teman-teman bisa lihat, di ayat 24, di situ dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa Siapa sih yang telah memikul dosa kita? Siapa? Tuhan Yesus. Pantas enggak kalau kita melihat pribadi kita melihat diri kita yang sering kali melakukan pelanggaran, yang sering kali melakukan kesalahan, malah dosa kita ditanggung oleh Tuhan. Pantas enggak? Seharusnya kita malu. Kita seharusnya ingat ketika Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk memikul dosa kita, kita harus menghormati, menghargai yang namanya karya penebusan Kristus. Kenapa Tuhan sendiri mau memikul dosa kita? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa
hidup untuk kebenaran. Ini yang dinamakan karya penebusan. Ini yang dinamakan karya pengampunan. Sehingga siang hari ini tadi temanya tentang penebusan dan pengampunan. Supaya kita itu dibenarkan. Supaya kita itu dibebaskan dari belenggu dosa. Dan kita tidak melakukan dosa lagi. Nah, kita nanti akan belajar bersama-sama apa saja yang harus kita lakukan. Tapi kita harus perlu ketahui bahwa manusia karena dosa mereka kehilangan yang namanya kemuliaan Allah. Kita sudah mendapatkan yang namanya kemuliaan Allah. Kita sudah mendapatkan yang namanya kebenaran dari Tuhan. Kita sudah mendapatkan namanya penyucian pengampunan dari Tuhan. Tapi seringkali kita masih melakukan pelanggaran. Dan ini yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga ketika seseorang itu kehilangan kemuliaan Allah, dirinya untuk hubungan dengan Tuhan, untuk berkomunikasi dengan Tuhan pasti susah. Pasti akan banyak sekali yang namanya alasan-alasan yang akan diutarakan. Roma 3 ayat 23 dan 24 di situ dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi karena kita sudah kehilangan yang namanya kemuliaan Allah, karena dosa-dosa yang kita lakukan, disitulah peran Kristus dalam hidup kita. Dia mau berkorban, dia mau mati di salib, menyerahkan nyawanya, memikul dosa kita. Seharusnya kalau kita melihat, harusnya kitalah yang menanggung dosa, yang menanggung hukumannya. Tapi kita tadi melihat Kristus yang menanggung dosa kita. Kristus memikul dosa kita. Karena apa sih? Karena ada tujuan dari karya penebusan. Tujuan dari karya penebusan yang pertama membebaskan kita semua dari dosa dan kematian. Upah dosa adalah maut. Di Alkitab sudah dituliskan, upah dosa adalah maut. Ini berbicara tentang kematian kekal. Tapi karena kasih Tuhan dalam hidup kita, kita bisa dibebaskan sehingga suatu saat nanti, ketika kita sudah dibebaskan, kita sudah diampuni, kita sudah ditebus, kita mendapatkan hidup yang kekal. Kemudian tujuan karya penebusan apa lagi? Mendamaikan setiap kita dengan Allah. Kita bisa berdamai kembali dengan Allah. Hubungan kita kembali sempurna bersama Allah. Hubungan kita kembali erat bersama Allah. Hubungan kita kembali intim dengan Allah. Juga memberikan keselamatan dan memberikan kesembuhan. Bahkan kemuliaan itu akan kita terima kembali. Inilah tujuan dari karya penebusan. Jadi teman-teman, adik-adik semua, kita harus bisa memaknai dengan benar pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Mungkin kita merasanya, waktuku masih panjang. Kan yang meninggal itu biasanya orang-orang tua. No. Kita bisa menghadap Tuhan kapanpun. Pertanyaannya, sudahkah kita siap? Itu pertanyaannya. Dan kenapa kok sampai ada karya penebusan di salib? Sampai Tuhan itu mau menyerahkan nyawanya untuk kita. Yohanes 3 ayat 16 di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa kok karya penebusan itu dilakukan? Tulisan yang warna putih di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah. Anda semua dikasihi Tuhan. Kita semua dicintai oleh Tuhan. Sehingga tadi Yesus mau mati buat kita. Siapa yang merasa di sini dikasihi Tuhan? Semuanya pasti merasa dikasihi Tuhan, amin. Hargai kasih Tuhan itu. Nah, sekarang tadi kita sudah bersama-sama belajar mengetahui apa yang Tuhan lakukan buat kita. Kenapa kok Dia mau mati buat kita? Sekarang ada dua pertanyaan. Seberapa banyak di antara kita yang dirinya sudah merasa ditebus dan merasa dosa-dosanya sudah diampuni? Ada? Siapa? Berapa banyak? Bisa angkat tangan yang merasa sudah ditebus dan diampuni? Pastinya kita merasa sudah mendapat penebusan dan pengampunan. Tapi kalau kita melihat pertanyaan yang kedua, ketika kita merasa sudah ditebus dan diampuni, apakah kita masih banyak melakukan banyak pelanggaran? Halo? Masih banyak melakukan pelanggaran belum? Hari ini sudah melakukan pelanggaran belum? Sudah. Melakukan pelanggaran bukan hanya berbicara tentang dosa yang berat. Semua dosa itu sama, nggak ada kecil, nggak ada besar. Semua hal yang menentang hukum Tuhan itu termasuk dosa. Sehingga kita bersyukur sampai saat ini kita masih diberikan ingat-ingatan untuk kita bersama-sama bisa menghargai yang namanya karya penebusan dan karya pengampunan. Yuk teman-teman semua, gunakan kesempatan itu dengan baik. Mungkin kita merasa, Kak, kan kita kan manusia, wajarlah kalau melakukan pelanggaran. Oke, kita mungkin seringkali berpikiran seperti itu. Tapi intinya, ketika kita berdoa kepada Tuhan, lakukanlah minta pengampunan pada Tuhan. Karena ketika kita meminta pengampunan, di situ Tuhan akan memberikan pengampunan. Tapi ingat, gunakan kesempatan demi kesempatan itu dengan baik. Jangan sampai terlambat. Walaupun kita masih muda. Khotbahnya berat ya. Berat ya. Ini biasanya disampaikan kepada jemaat-jemaat yang sudah usia. Tapi ini firman Tuhan yang harus disampaikan. Judulnya saja sudah berat. Ketika saya mempersiapkan pun, judulnya berat banget ya. Tentang penebusan dan karya pengampunan. Tapi itu tidak membatasi kita untuk kita sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Kita harus bisa sempurna di hadapan Tuhan. Dan ini, kenapa ada karya penebusan yang berdampak pada pengampunan tadi? Ya tadi, karena kasih Allah. Kita akan diingatkan di seputar ini. Kita akan diingatkan karena begitu besar kasih Allah, begitu besar kasih Allah. Ketika kita mengingat hal ini, karena Allah mengasihi kita akan menghargai yang namanya karya penebusan dan karya pengampunan. Nah, tujuan dari firman yang saya akan sampaikan, saya memberikan tujuan supaya kita bisa mempertahankan
namanya karya penebusan dan pengampunan dalam diri kita. Kita harus bisa mempertahankan karya penebusan dari Tuhan. Kita harus bisa menghargai, mempertahankan pengampunan yang Tuhan sudah berikan. Nah, kita akan belajar dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Di situ Rasul Petrus menuliskan tentang teladan yang Tuhan berikan, yang Yesus sudah berikan. Ciri-ciri orang yang mau mempertahankan karya penebusan dan pengampunan. Yang pertama, dirinya pasti mau tunduk kepada otoritas dalam segala situasi. Kok tunduk sih? Nah, nanti saya akan jelaskan. Kita akan baca bersama-sama di dalam 1 Petrus 2 ayat 18 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ayatnya kok ngeri ya? Kok kita harus tunduk juga kepada tuan-tuan yang bengis? Ingat kalimatnya. Hai kamu, kita semua, hamba-hambanya Tuhan, tunduklah. Tunduklah. Ini sangat penting. Tunduklah. Kenapa kok harus tunduk? Karena ketika kita mau tunduk, ini akan meminimalkan kita untuk berbuat pelanggaran. Meminimalkan kita melakukan hal dosa. Tadi dikatakan bahwa hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan. Ketakutan di sini bukan terus berbicara tentang aku wedi, aku takut, bukan. Tapi ketika saya mulai mempelajari dari ayat-ayat ini, penuh ketakutan ini mengartikan bahwa kita harus memiliki rasa hormat. Kita harus memiliki ketaatan dan kesetiaan. Ini arti dari penuh ketakutan. Sebagai contoh, di sini siapa yang di sekolah ada guru-guru yang tidak disukai? Banyak yang ngacung. Banyak yang ngacung. Di sini ada guru-guru ya. Sekarang pertanyaannya, ketika guru-guru yang tidak disenangi itu memberikan perintah, kira-kira adik-adik teman-teman semua mau nurut enggak sih? Halo? Enggak mau nurut? Benar enggak mau nurut? Enggak mau nurut? Tadi ada yang berkata enggak mau nurut loh. Padahal kalimat di sini bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi kepada yang bengis. Nah, kenapa kok dikatakan bengis? Di situ saya tuliskan yang bengis. Dalam terjemahan bahasa lain dikatakan bahwa yang memiliki pemikiran maju. Saya pun pernah sekolah. Saya pun pernah punya guru yang saya nggak sukai. Tapi ketika saya lulus, ketika saya mulai memikirkan apa yang menjadi perintah guru-guru yang nggak saya senangi, di situ saya mulai ngerti. Ternyata mereka termasuk orang-orang yang punya pikiran yang maju. Mereka ketika memberikan teguran pada adik-adik semua, kepada kita semua, pasti
teman-teman semua tidak seneng sama gurunya itu karena sering ini itu kan, benar? Sering dimarahin, benar? Padahal kalau kita cerna, kalau kita pahami, seorang guru memberikan nasihat, memberikan teguran, dirinya pasti punya tujuan yang baik. Sehingga Tuhan perintahkan untuk kita tunduk supaya kita tidak berdosa. Supaya kita bisa menghargai yang namanya karya penebusan dan pengampunan. Kita harus mau tunduk. Dan di situ saya tuliskan, tidak mau tunduk, maka jiwanya pasti senang Halo? Di situ saya tuliskan, tidak mau tunduk, maka jiwanya memberontak. Setiap orang yang tidak mau tunduk, dirinya pasti akan terus memberontak. Saya juga sebagai seorang hamba Tuhan, pastinya ketika pelayanan pasti punya senior-senior kan. Dan tidak semua senior itu dari pandangan kita itu baik-baik semua. Tapi apa? Tuhan mau kita untuk tunduk. Tunduk di sini berbicara tentang penghormatan kita, kesetiaan kita, ketaatan kita. Kita bukanlah hakim yang berhak menghakimi orang-orang yang kita tidak senangi. Jadi kita perlu yang namanya tunduk. Ketundukan itu perlu yang namanya kerendahan hati. Jadi ketika kita mau tunduk, kita juga harus mau rendah hati. Karena ketika kita mau rendah hati, siapapun yang kita hadapi, pemimpin seperti apapun yang kita hadapi, guru-guru yang apapun yang kita hadapi, ketika kita mau rendah hati, pasti kita mau memiliki ketundukan dan rasa hormat. Sehingga ini akan menghindarkan kita dari dosa. Menghindarkan kita dari segala celah. Mau tunduk? Mau tunduk? Kita harus mau tunduk. Karena apa? Kita adalah anak-anak terang. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Di sini dikatakan orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ini pesan Tuhan. Tunduk kepada yang lebih tua. Kita harus punya rasa tunduk dengan rasa rendah hati. Hal yang kedua, ciri-ciri orang yang bisa menghargai karya penebusan, menghormati pengampunan dari Tuhan, dirinya pasti mau rela menderita karena mau ikut teladan Kristus. 1 Petrus 2 ayat 21, di situ dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Hal yang kedua, ciri-ciri seseorang itu mau menghargai penebusan Kristus, mau menghargai yang namanya pengampunan, dia pasti mau rela menderita. Rela menderita bukan terus kita setiap saat harus sakit, kita setiap saat harus punya masalah, no. Rela menderita ini juga berbicara tentang kita mau berkata tidak dari hal-hal yang buruk. Sehingga di situ saya katakan, saya tuliskan,
Rela menderita ini juga berbicara tentang siap pikul salib. Siap untuk pikul salib sebagai anak-anak Tuhan? Siap? Siap pikul salib? Berarti siap untuk menderita. Amin. Kita kalau mau ikut Yesus harus siap pikul salib. Seperti contoh, ketika Yesus akan disalib, di situ ada seseorang yang bernama Simon dari Kirene. Dia mau pikul salib dan ikut Tuhan. Ini merupakan contoh buat kita semua. Ketika kita mau ikut Tuhan, kita harus siap pikul salibnya Tuhan. Siap menjadi beda dari dunia ini. Karena kita adalah anak-anak terang. Bukan terus kita mau ikuti arus dunia. Hidup sak karepe dhewe, hidup semaunya sendiri. Merasa aku masih muda, masih banyak kesempatan. No. Tuhan tidak mengajarkan itu. Tapi kita harus bisa mempersiapkan diri dengan baik. Hal yang terakhir, yang mungkin ini selalu kita dengar. Kita sudah tidak lagi berbuat di poin yang terakhir ini, kita sudah tidak berbuat dosa dan harus selalu menjaga perkataan. Karena dosa juga bisa muncul melalui perkataan kita. Dosa bukan berbicara tentang tindakan saja, tapi dosa juga berbicara tentang perkataan kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 22 di situ dikatakan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ia di sini adalah Tuhan, sehingga dia memberikan teladan kepada setiap kita. Nanti kalau adik-adik semua di rumah, coba baca di 1 Petrus 2 ini. Di situ banyak sekali dituliskan teladan yang Tuhan sudah kerjakan. Perbuatan dosa bisa muncul dari pikiran, ucapan, bahkan perbuatan. Kita harus hati-hati. Sehingga saya tadi sampaikan bahwa setiap hari saat kita berdoa kita harus mohon apa? Mohon apa tadi? Mohon pengampunan dari Tuhan. Supaya apa? Kita itu dibebaskan. Kita semua itu dibebaskan dari ikatan dosa. Dari segala celah yang sering kali kita masih lakukan. Kita sebagai anak muda pun harus mau ambil keputusan, aku mau ikut Yesus. Aku mau menjadi manusia yang sempurna. Aku mau menghargai yang namanya karya penebusan. Aku mau menghargai yang namanya pengampunan yang Tuhan sudah berikan. Saya mengundang untuk singer naik ke atas. Mari kita mau renungkan bersama-sama setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita renungkan. Kita yang berbuat dosa, seringkali kita melakukan pelanggaran, tapi Tuhan yang rela mati buat kita. Seharusnya kita malu. Seharusnya kita malu di hadapan Tuhan. Meskipun kita manusia masih banyak kekurangan, tapi ingat, kita punya Tuhan yang selalu memberikan pengampunan dalam hidup kita. Ubah hatiku seperti hatimu. Mari pejamkan mata kita. Kita mau merenungkan bersama-sama kebaikan Tuhan dalam hidup kita.
Kita mau angkat pujian ini dari dasar hati kita. Kita mau terus angkat pujian ini dengan sungguh. Terima kasih Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh katakan pujian ini dengan pejamkan mata kita semua. Terima kasih Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu, bentuklah hatiku dengan hati-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Ini rinduku, hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hati-Mu Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang mau Tuhan pulihkan, bisa angkat tangan. Kita pejamkan mata kita tetap angkat tangan kita. Taruh tangan kirimu di dadamu. Kita mau bersama-sama berdoa. Bapa di surga, Engkau telah melihat tangan-tangan yang terangkat pada siang hari ini. Anak-anak-Mu terus merindukan pemulihan dari-Mu ya Bapa. Engkau tilik hati setiap mereka. Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan bebaskan mereka, Tuhan ampuni. Kami percaya karya penebusan itu nyata dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih, memberkati untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Siapapun mereka, dimanapun mereka, Tuhan akan berkati. Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan bereskan. Kami bersyukur saat siang hari ini untuk setiap kesempatan yang indah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap perkataan firman-Mu. Terima kasih untuk setiap ingat-ingatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur.
Kalau sebentar juga kami akan memberikan korban persembahan, biarlah kami boleh bersama-sama memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau Allah yang maha tinggi, Allah yang besar. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saya serahkan.